Kenapa kok memilih Abah Jamal? Kok memilih Abah Jamal, apa alasannya? Abah Jamal itu sudah lama sih melihat rekam jejaknya beliau sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 bahwa beliau ini mempunyai komitmen yang tinggi juga, mempunyai integritas yang cukup luar biasa menurut saya. Jadi, dan kebetulan akhir-akhir ini kan saya juga ngikuti hashtagnya beliau iki lho wong teko gitu. Jadi kebetulan hanya ada satu-satunya caleg yang berani tampil di podcast cuma Pak Jamal aja. Dan beliau menyampaikan visi misinya di sana. Saya ngikuti juga, saya sampaikan juga ke lingkungan di circle saya gitu. Visi misinya beliau sih yang paling di Malang itu ini untuk Arema sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tugu Inspirasi, meminta inspirasi dengan orang-orang hebat. Nah, ini kita tinggal berapa hari lagi, 5 hari, 6 hari menuju pemilihan. Nah, ini kita sebagai media tidak ingin warga Malang Raya itu salah pilih. Nah, makanya saya datangkan Bapak Jamal Aziz, yang salah satu caleg yang sering podcast dengan kita, yang berani menampilkan visi misinya. Nah, ini gimana Pak persiapan jelang pemilihan ini Pak? Semakin deg-deg atau gimana Pak? Atau semakin matang? Gimana Pak? Kalau deg-deg itu semua orang punya kedeg-degan ya. Tapi kalau tadi sedikit saya koreksi, bukan visi misi, tapi gagasan-gagasan yang saya sampaikan ya toh. Karena kalau punya visi misi itu biasanya kepala daerah, karena dia punya otoritas untuk mengambil keputusan ya. Kalau kita ini kan cuman menjadi wakil rakyat, tapi apapun juga nanti pada saat di komisinya dia mesti harus punya apa visi pada saat dia masuk di komisi tertentu tersebut ya. Itu pasti kita akan kelihatan nanti pada saat kita sebagai anggota dewan. Ya itu. Oke, targetnya berapa ribu suara Pak untuk 14 Februari ini? Saya insya Allah saya punya target 100.000 suara. Siap. 100.000. Kenapa Pak? Kok optimis gitu kenapa? Karena serangan udara, darat sama-sama main atau gimana Pak? Tidak. Jadi saya kan juga punya angka-angka di tahun 2019 Nasdem di Malang Raya ini. Itu kan 100 sekian, maka Nasdem cuma dapat 1. Nah, maka saya sekarang sebagai orang yang pendatang baru untuk Nasdem, saya paling tidak harus menyumbangkan 100.000 suara supaya paling tidak kalau memang Nasdem konsisten dengan angka yang lalu bisa mendapat dua calon. Oke, dua kandidat, bisa dapat 2 kandidat. Jadi ini apa yang bisa meyakinkan warga? Ya, ini sudah banyak kita ulas 6 alasan kenapa memilih Jamal Aziz ya. Kata yang sebagai ini viral loh di IG yang nge-like sampai 1.000. Iya. Itu pertama politisi senior, lalu terjun di politik karena ingin bermanfaat, usianya sudah 60 tahun, 66. Iya. Lalu beliau pengusaha, mantan exco PSSI dan lain-lain lah. Iya. Ada alasan lain, Pak. Kenapa kira-kira alasannya itu? Kenapa harus memilih Abah Jamal Aziz? Mungkin biar masyarakat tidak membeli kucing dalam karung gitu, Pak. Oh, jadi kalau Tugu mengatakan bagaimana supaya masyarakat ini tercerahkan untuk mendapat wakil yang seperti apa diharapkan, maka saya harus banyak tampil. Dan tampilan saya ini bisa dilihat konsisten tidak, gitu, integritas tidak. Karena sekarang banyak orang bicara integritas tapi tidak tahu mana sesungguhnya integritas. Integritas itu satunya kata dengan perbuatan. Nah, saya bicara di podcastnya Tugu ini, saya berkeyakinan kalau untuk orang Malang Raya, walaupun saya mati suri 15 tahun di Malang Raya ini, tapi paling tidak kalau orang membuka rekam jejak digital saya waktu 2009-2014 di Malang, orang langsung tahu. Makanya saya punya banner itu, saya kasih tagline, iki lho wong teko. Nah, untuk senior-senior yang
tidak terdampak COVID yang pernah bekerja sama dengan saya, mereka menghubungi saya kembali, mau berjuang lagi bersama saya. Nah, itulah yang menjadikan saya yakin dan pede. Ya, Tidak terdampak COVID, masih belum meninggal gitu Pak. iya, karena terlalu banyak juga yang meninggal karena kan sudah senior. Siap. Nah, kalau kita mau membangun anak muda-muda pada saat itu, mereka ya usianya masih 9, 10 tahun, 12 tahun, kan 15 tahun mati suri. Oke. Dia tidak tahu perjuangan saya, tapi dengan saya membuat podcast, saya bicara di TikTok dan lain sebagainya, mereka langsung membuka rekam jejak digital saya. Siapa sebenarnya Jamal Aziz ini? Nah, itu makanya saudara tadi katakan, oh ternyata pernah exco PSSI. Oh ternyata politisi senior yang tidak pernah ngomong pakai ada di backman-nya macam-macam. Ya, saya bicara tentang dulu bagaimana KPU mempersiapkan kotak kardus, gitu. Saya ngomong di ILC, bagaimana wong dikasih kotak kayu di pelan aja dijebol kok apalagi kardus ya toh. Subhanallah, saya bicara Selasa di ILC, Kemisnya di Badung Bali jebol kena banjir kotak kardus itu. Itu. Saya pengen tahu alasannya orang yang akan memilih Abah Jamal. Nah, itu bisa dipanggilin Pak. Oh, kalau seperti itu ada orang yang siap untuk bicara mengapa dia memilih saya, kenapa dia kok konsisten berkelanjutan dengan apa yang selalu saya tampil, dia akan menyampaikan. Insya Allah ada itu. Monggo itu Pak Novel, silakan. Silakan. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang. Namanya Mas siapa? Novel. Oh, Novel bukan Novel Baswedan. Bukan. Novel siapa Mas? Novel Elibra. Nah, ya. Pekerjaannya sehari-hari apa Mas? Saya profesinya IT di sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Malang. Oh, developer IT. Iya, di siap. network tentunya. Siap. Di- Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Kota Malang, di Blimbing. Oke. Kenapa kok memilih Abah Jamal? Kok memilih Abah Jamal? Apa alasannya? Abah Jamal itu, saya selaku orang IT ya, sudah lama sih melihat rekam jejaknya beliau sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 bahwa beliau ini mempunyai komitmen yang tinggi juga, mempunyai integritas yang cukup luar biasa menurut saya. Jadi, dan kebetulan akhir-akhir ini kan saya juga ngikuti hashtagnya beliau, iki lo wong teko gitu. Jadi kebetulan hanya ada satu-satunya caleg yang berani tampil di podcast cuma Pak Jamal aja. Dan beliau menyampaikan visi misinya di sana. Saya ngikuti juga, saya sampaikan juga ke lingkungan di circle saya gitu. Siap. Kalau yang lain nggak sampai temukan ya. Yang lain itu mungkin kalau rekam jejak beliau tentu saja tetap ada. Waktu beliau di ILC, di Mata Najwa juga menyampaikannya juga cukup luar biasa banget. Saya juga sempat memotong-motong juga. Saya reposting juga di akun-akun saya juga. Itu untuk visi misinya beliau di media sosial yang pernah di-up dulu di Mata Najwa juga, di ILC juga pernah ada. Oke. Gitu sih. Jadi caleg DPR RI yang paling populer menurut sampean? Yang paling populer di Malang. Di Malang visi misinya beliau maksudnya. Ya. Visi misinya beliau tuh yang paling di Malang itu ini untuk Arema sih maksudnya. Kan saya kepingin di situ sih. Oke. Ya. Harapannya ketika Mbak Jamal jadi apa? Apa sampean nanti ditarik jadi staf sus atau apa? Atau enggak sampai jauh. Kenapa? Harapannya? Saya tetap ada di garis belakang beliau, tetap mendukung beliau dari belakang aja. Kemudian harapannya sih untuk kedepannya bisa selalu ada peluang juga untuk Malang bisa lebih baik. Yang saat ini kan masih ada banyak tanda tanya juga teman-teman di Arema itu. Ya, itu masih belum ada solusi. Oh, jadi memperjuangkan Arema misalnya Iya, agar nggak betul. degradasi, agar punya stadion sendiri dan lain-lain. Betul Mas, betul. Berarti kalau sampean penggemar Arema gitu Mas ya? Saya juga bukan Arema, anak-anak saya juga Arema semua. Oh, siap. Itu. Nanti sampean sendiri atau sama yang lain akan diajak mendukung Abah Jamal? Selain keluarga saya sendiri pribadi, tentu saja di circle saya, anak-anak didik saya, kebetulan saya juga edukasi juga ya ke anak-anak SMK khususnya. Itu ada banyak yang kebetulan mereka juga sudah
sudah usia cukup untuk tahun ini ikut nyoblos. Siap. Gitu sih. Nah, kalau ada caleg yang nggak pernah tampil di media, tidak pernah menyampaikan gagasannya, itu gimana, Bu? Itu Nah, itu saya layak tanya. dipilih nggak, Bang? Kira-kira? Saya masih tanda tanya karena sama sekali belum pernah menyampaikan secara by media seperti ini. Tentu saja juga nggak saya pilih karena saya nggak sama sekali nggak punya visi misinya, nggak tahu gagasannya seperti apa gitu loh. Kalau Pak Jamal kan jelas tuh beliau menggunakan media dan satu-satunya caleg yang ada di podcast yang berani gitu menyampaikan visi misi lewat situ. Oke, Gitu sih. siap. Oke, Mas, terima kasih. Tapi cuman nggak takut kecewa dengan nama Jamal nanti sekarang mudah dihubungi, setelah terpilih nggak mudah dihubungi. Oh, enggak, sama sekali enggak. Sudah lihat rekam jejak saya Rekam jejak sudah bagus. dari 2009 sampai 2014. Betul. Nah, ini dia kan cuma tinggal melanjutkan. Iya. Oh, ternyata orang ini konsisten. Oh, orang ini ternyata jaga integritas lah. Kan begitu. Ya, dok. Jadi Betul. beliau ini ikut memilih saya karena dia tahu gagasan-gagasan saya yang selalu saya sampaikan di podcast-podcast. Maka dia tertarik. Wah, ini memang sensornya. Nah, Iya. saya sempat didatangi sama dia. Pak, ini bagaimana? Gini aja, nggak usah repot. Kamu lihat, sekarang ini rekam jejak digital, semua caleg bisa kamu lihat. Kan kamu orang IT. Iya. Ya, lihat ternyata. Begitu dia lihat, wah ternyata yang memang konsisten menyampaikan gagasan dan terus menjaga integritas saya. Oke. Ya, Siap, oke Mas, terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar Ya. 14 Februari. Mungkin yang lain. ada itu. Saya mau Ada yang lain nggak, Pak? ada. Ini Abah Jamal membawa relawannya agar semakin yakin, kira-kira gitu, Pak ya, mengajak yang lain. Ini orang relawan-relawan yang sedia. Oh, siap. Namanya Pak siapa? Saya Firman. Mas. Siap. Firman siapa? Muhammad Ali Firman Syah. Ya. Kenapa kok memilih Abah Jamal? Alhamdulillah kalau memang saya lihat Abah Jamal ini orangnya sangat konsisten ya. Apa yang beliau bicarakan dengan yang beliau perbuat itu insya Allah mungkin sama seperti itu. Konsistennya gimana maksudnya? Jadi yang seperti kayak beliau yang konsisten seperti kayak beliaunya menyampaikan untuk pendidikan itu emang benar-benar ada. Jadi istilahnya hasil kontribusi dari dana dari atas itu sampai langsung ke konstituen itu memang benar-benar turun, nyampe. Dulu ketika 2009 Iya, itu pengen rekam diulangi. jejak tahun 2009 sampai 2014 itu ada benar-benar. Jadi memang saya selama mengikuti perjalanan beliau kita sempat turun ke Malang Selatan itu memang pernah ketemu dengan konstituen yang lama-lama itu benar-benar nyampe dan itu benar ada masjid benar-benar bisa terrealisasi. Selain itu apa? Selain mungkin ada alasan apa karena Abah Jamal apa atau apa gitu secara pribadi? Ada nggak? Alhamdulillah beliau juga termasuk orang yang religius sekali ya. Religius itu karena hitam atau karena Bukan. Karena memang beliau tinggal di Jakarta. Begitu nyampe di Malang itu beliau diutamakan ketemu ibu. Oh. Itu yang sangat tersentuh kita. Tersentuh gimana? Kok mau nangis sampai? Iya. Maksudnya gimana? Tersentuh gimana? Jarang. Kita semua mungkin bisa belum pernah jadi pasti jadi anak ya. Belum tentu kita jadi orang tua, tapi kita semua pasti adalah anak dan kita dikeluarkan oleh seorang ibu. Dan orang yang sekarang beliau itu dengan kedudukan tinggi, dengan begitu tingginya jabatan, beliau itu tidak lupa dengan yang melahirkan kayak gitu. Insya Allah itu yang memang buat saya tersentuh. Insya Allah. Oke Mas Firman, terima kasih. Iya. Semoga nanti ini apa nggak takut kecewa dengan Abah Jamal? Kan biasanya politisi banyak janjinya banyak, realisasinya jarang. Alhamdulillah beliau orang Lawang, rumahnya itu terbuka 24 jam insya Allah itu. Jadi mungkin siapa aja yang datang ke rumah beliau itu bisa ditemui dengan sangat terbuka. Oke, Tidak. Ya. siap Mas, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sip. Barengan. Ini Abah Jamal kan kampanye udah beberapa bulan ya. Iya. Nah itu apa yang kesannya ketika kampanye itu Abah? Yang paling menarik, yang membuat berkesan di pemilu ini Bang? Saya pikir setiap saya datang ke tempat konstituen itu hampir keluhannya sama saja.
Siap Mas. Terus ini kalau jadi apa yang akan dilakukan? Nah, misal Anies jadi misal ya, karena dari Nasdem. Ya. Lalu Abah juga jadi. Nah nanti apa enggak kritis lagi karena sesama. Oh, nah, sesama saya alhamdulillah. Kritis saya itu dari kecil. Kritis saya itu dari kecil. Karena saya dari kecil tidak pernah bergantung kepada manusia. Saya bergantung selalu kepada Allah. Jadi saya tidak pernah bergantung orang. Oh, kalau Anies jadi nanti presiden, saya dari partai yang ngusung, terus saya minta apa, apalagi tidak ada itu. Tidak pernah terlintas itu. Oh, saya dulu pernah jadi di Hanura. Itu Pak Wiranto-nya itu kan ya cukup punya jabatan tinggi. Saya tidak pernah minta apa-apa. Ya saya cuma jadi anggota dewan, saya tetap ngoceh. Begitu saya dilantik, kurang lebih 2 minggu berikutnya saya menghadap ke Pak Wiranto. Pak, saya alhamdulillah dengan dipercaya oleh Partai Hanura, saya sekarang jadi anggota dewan. Tolong jangan batasi saya kalau untuk berbicara melakukan koreksi terhadap mitra-mitra kerja saya. Nah, Pak Wiranto waktu itu menjawab, oh itu hakmu. Yang penting setiap kamu berbicara, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu sampaikan. Saya bertanggung jawab, Pak. Siap. Nah, terus kalau nggak jadi gimana Pak? Apa yang akan dilakukan? Kalau nggak jadi sudah Allah yang takdirkan. Iya, saya ini jalan mesti. Saya misalnya umur 66, saya bilang saya mesti nyalon ini karena Nabi mengarahkan khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Lah, itu terbukti di Nabi Allah Musa. Pada saat apa ya Allah yang kira-kira engkau ridhoi dan engkau paling senang kalau aku melakukan sesuatu? Kau buat senang orang di depanmu, orang di kananmu, orang di kirimu, orang di belakangmu. Saya akan lebih cinta dan lebih senang terhadap kau. Itu kepada Nabi Allah Musa. Nah, kalau Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau Anda tanyakan kalau jadi tidak jadi, itu sudah kita masyarakat juga sama Allah. Karena janji Allah ada dalam Al-Qur'an, gitu. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Ada yang kamu tidak suka, tapi Allah katakan di situ tempatmu. Ada yang kamu kelewat suka, tapi Allah bilang jangan, bahaya di situ. Allah tutup kalimatnya, wallahu ya'lamun. Kamu tidak tahu tentang kau. Wa antum la ta'lamun. Yang tahu itu saya. Oke sih Bapak, menarik. Mungkin statement terakhir ini kan podcast terakhir, habis ini masa tenang, nggak boleh kampanye. Silakan Abah, apa pesan bagi warga Malang Raya? Jadi saya pesan kepada masyarakat Malang Raya, kalau saudara-saudara semua melihat podcast saya, monggo dicermati dan monggo dibuka rekam jejak digital saya. Siapa yang sebenarnya Jamal Aziz? Nah, hari ini kalau dulu saya 2009-2014 lewat Partai Hanura, hari ini saya lewat Partai Nasdem. Untuk DPR RI kertasnya kuning, nomor 6. Gitu. Banyak podcast saya yang saya pakai istilah tuku wedhus keliru kancil. Abah Jamal Tulus ingin bela wong kecil. Jangan lupa itu ya. Mohon doa restu dan dukungannya. Hadana wa iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Semoga yang terpilih nanti siapapun bisa amanah dan bisa kritis dan bisa menjadi pengayom rakyat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.